Apple harusnya menyadari, jangankan iPhone 16, bahkan pemerintah Indonesia juga pernah melawan Uni Eropa yang mencoba menginterupsi kebijakan hilirisasi nikel. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Google Pixel, bahkan TikTok juga pernah dipaksa untuk ikut aturan main di Indonesia. Artinya, pemerintah Indonesia punya sikap. Dan jika Apple mengira Indonesia bisa seperti Vietnam atau Malaysia, jelas itu salah besar. Karena posisi tawar Indonesia masih lebih signifikan dibandingkan negara-negara itu. Kita semua tahu, dalam politik internasional, aktor-aktornya bukan hanya negara, tapi juga perusahaan-perusahaan besar, atau apa yang dikenal dengan istilah MNC, Multinational Corporation, termasuk Apple. Multinational Corporation atau MNC memiliki pengaruh yang secara langsung maupun tidak langsung bisa mengatur kebijakan suatu negara. Dalam banyak kasus, MNC bahkan bisa lebih kuat dari negara karena memang mereka seringkali mendominasi penguasaan aset-aset ekonomi. Indonesia sudah pernah babak belur dipermainkan perusahaan-perusahaan multinasional ini. Jika kita masih ingat, setelah krisis tahun 98, kita dipaksa ikut aturan-aturan yang dibuat oleh perusahaan besar meskipun seringkali merugikan kepentingan kita. Dulu kita tidak bisa melawan karena posisi tawar kita lemah. Bayangkan, pasca krisis tahun 98, rasio utang luar negeri Indonesia mencapai 80% dari total produk domestik bruto, yang diperparah dengan nilai tukar rupiah yang jatuh sampai 600% dan inflasi tertinggi mencapai 77%. Otomatis daya beli kita turun, uang yang beredar di masyarakat bahkan tidak ada harganya. Jangankan mau membeli barang-barang mewah, membeli kebutuhan pokok saja kita sangat kesulitan. Mau tidak mau, kita harus mengikuti aturan main rezim ekonomi internasional yang waktu itu dilegitimasi lewat Bank Dunia, WTO, dan IMF. Kita tidak punya kekuatan untuk melawan. Dulu, kita itu seperti raksasa yang bodoh dan rela ditarik ke sana kemari mengikuti apa yang mereka mau. Sekarang, situasinya jelas berbeda. Pasar domestik bruto kita meningkat berkali-kali lipat sejak krisis moneter. Waktu tahun 98, PDB kita hanya 95 miliar US dollar. Tapi di tahun 2023, produk domestik bruto Indonesia mencapai 1,32 triliun US dollar, menjadikan kita masuk dalam 20 besar negara-negara ekonomi terkuat di dunia. Bayangkan, daya beli kita naik, jumlah kelas menengah terus tumbuh. Orang Indonesia diibaratkan bisa membeli apa saja. Dan itu bukan saja di kota-kota besar, tapi juga di daerah-daerah. Memang, gini rasio juga tinggi karena jumlah penduduk yang sangat ramai. Tapi kita masih masuk dalam jajaran top negara dengan pendapatan kelas menengah. Bahkan sudah diprediksi berpeluang menjadi 5 besar ekonomi dunia. Dan ketika Indonesia melarang iPhone 16 dijual di dalam negeri, itu bukan saja faktor ekonomi, tapi juga sikap politik. Negara ini mengirim sinyal bahwa Indonesia tidak bisa lagi bergantung pada perusahaan asing yang tidak mau berkomitmen dalam bentuk investasi fisik. Pesannya jelas, jika iPhone 16 ingin mendapatkan akses ke pasar domestik, maka itu tidak akan diberikan cuma-cuma, tapi ada syarat yang harus terpenuhi. Itulah yang disebut sebagai kedaulatan ekonomi negara. Dan dalam kasus ini, Indonesia menggunakan pasar domestiknya sebagai alat tawar untuk menekan Apple. Pasar domestik ini, kalau dikelola dengan bijak, itu bisa menjadi instrumen soft power yang efektif. Dan dalam konteks ini, kita tidak bicara pasar secara harfiah, tempat orang bebas menjual barang-barangnya. Tidak, tapi bagaimana kita memanfaatkan kekuatan pasar dalam negeri untuk mempengaruhi perilaku atau kebijakan aktor lain. Apakah itu negara lain atau perusahaan multinasional. Soft power tidak mengandalkan kekuatan militer, tapi menggunakan daya tarik ekonomi atau nilai-nilai tertentu untuk mencapai tujuan strategis. Dan
Yang sebenarnya menarik adalah kita sudah sampai pada sebuah fase di mana negara ini sudah mulai percaya diri dengan potensi yang dimilikinya. Hal yang tidak mungkin terjadi di tahun 1998. Dalam konteks pelarangan iPhone 16 di Indonesia, itu juga sudah dihitung untung ruginya. Indonesia tidak begitu membutuhkan iPhone 16, tapi justru Apple lah yang membutuhkan pasar domestik di Indonesia. Pasar domestiknya besar, daya beli kita relatif tinggi. Tahun 2023, jumlah kelas menengah di Indonesia mencapai 48 juta, jauh lebih banyak dari total populasi Malaysia. Bayangkan, bahkan sebelum COVID-19, kelas menengah Indonesia sekitar 53,33 juta jiwa, dan itu lebih banyak dari kelas menengah di Vietnam di tahun yang sama. Belum lagi jumlah orang kaya yang terus meningkat setiap tahun, yang juga merupakan sasaran market produk-produk Apple. Indikator itu bisa dilihat dari nilai impor iPhone di Indonesia yang mencapai 2 miliar US dollar atau sekitar 32 triliun pada tahun 2023. Dan angka itu jauh dari komitmen investasi yang dijanjikan oleh Apple untuk memenuhi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN senilai 1,7 triliun rupiah. Itu pun masih sisa 241 miliar rupiah yang belum dibayar. Pasar Indonesia itu jauh lebih besar dari Vietnam dan berkali-kali lipat dari Malaysia. Bayangkan, jika Apple mendirikan pabrik di Indonesia dengan komponen-komponen lokal, barangkali biaya produksi bisa ditekan dan iPhone akan menjadi produk yang mungkin bisa diakses oleh semua kalangan. Sayangnya, permintaan tax holidays atau keringanan pajak untuk Apple selama 50 tahun sangat mustahil dilakukan, karena akan memicu perusahaan-perusahaan asing lainnya meminta hal yang sama. Negara tentu lebih memilih mengorbankan iPhone 16 daripada kehilangan pemasukan pajak. Memang sih, Apple menawarkan produk-produk yang high teknologi, tapi bagi negara, high teknologi yang masuk dari luar juga harus memberikan manfaat langsung terhadap ekonomi nasional. Apple mungkin mengira, hitung-hitungannya Indonesia akan sangat memerlukan produk-produknya, dan oleh karena itu bisa dikondisikan sama dengan situasi di Vietnam atau Malaysia yang patuh dan longgar terhadap kebijakan investasi Apple. Jelas beda. Negara ini tidak akan peduli sepanjang Apple tidak memenuhi persyaratan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, maka Apple tidak akan ada untungnya bagi Indonesia. Negara lebih memilih membiarkan warganya membeli iPhone 16 dari luar, tapi ketika masuk ke Indonesia akan dibebankan pajak dari pabean atau dari pendaftaran nomor IMEI. Bagi Indonesia, itu lebih menguntungkan daripada tidak ada sama sekali uang yang didapat dari produk iPhone yang beredar di dalam negeri. Implikasi geopolitik dari pelarangan iPhone 16 di Indonesia menjadi sinyal bahwa hubungan negara dengan perusahaan multinasional bukan lagi hubungan subordinat seperti pada masa lalu, di mana Indonesia dipaksa mengikuti aturan main perusahaan-perusahaan besar. Tindakan tegas terhadap Apple menunjukkan kemampuan dalam memperlakukan perusahaan multinasional. Mereka hanya sebagai mitra yang harus membawa manfaat bagi perekonomian, bukan lagi sebuah entitas superior yang bebas dan berkuasa melebihi negara. Ini memperlihatkan kekuatan kita, bahwa negara di posisi superior untuk menuntut syarat-syarat dari semua perusahaan multinasional, termasuk juga Apple. Negatifnya, dengan melarang iPhone 16, konsumen di Indonesia kehilangan akses langsung terhadap teknologi terbaru yang mungkin akan mengecewakan konsumen yang loyal terhadap produk-produk Apple. Atau ketika negara-negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, atau Malaysia lebih terbuka terhadap perusahaan multinasional, Indonesia akan dianggap sebagai negara yang terlalu proteksionis. Akibatnya, perusahaan asing akan memilih negara-negara lain sebagai basis distribusinya di Asia Tenggara. Namun yang paling parah adalah munculnya risiko perang dagang, karena kebijakan keras terhadap perusahaan besar seperti Apple berpotensi memicu ketegangan perdagangan, terutama dengan negara asalnya.
Jika kebijakan ini meluas dan tidak hanya berfokus pada Apple, ini bisa menurunkan minat negara-negara lain dalam berkolaborasi atau memasukkan modalnya di sektor-sektor strategis dalam negeri, terutama jika negara-negara tersebut memiliki ketergantungan tinggi pada perusahaan multinasional mereka yang beredar di Indonesia. Kesimpulannya, mau seperti apapun nanti di masa depan, deal-deal yang akan terjadi antara pemerintah Indonesia dan Apple, tapi paling tidak, negara ini sudah tahu dan percaya diri dalam menggunakan potensinya, bahwa pasar domestik itu bukan hanya sebagai market, tempat orang dari luar menjual barang-barangnya dengan bebas, tapi juga sebagai soft power dalam diplomasi ekonomi, sekaligus sebagai kekuatan penekan untuk mencapai tujuan yang kita mau. Di sini, pasar domestik itu tidak hanya berfungsi sebagai target konsumen, tapi juga sebagai alat yang ampuh. Pertama, itu akan meningkatkan posisi tawar kita dalam negosiasi dengan perusahaan multinasional. Yang kedua, kita akan lebih leluasa menawarkan diri terhadap investasi asing yang membawa manfaat nyata bagi ekonomi nasional. Dan yang paling penting adalah, hal itu memproyeksikan Indonesia sudah tidak bisa lagi diperlakukan seperti tahun 98. Atau mungkin kalian punya pendapat berbeda? Silakan